Tidak usah harus diwarnai ya Bapak tidak Ibu. usah diwarnai, yang penting objek-objeknya. Nanti harus cari krayon, beli krayon malah. Nanti malah berebut krayon sama putranya, apalagi lah jangan sampai. Apalagi Bu Muntama ini nanti putranya marah. Atau cewek ya ini. Gambar pantai, boleh pantai Depok, boleh Parangtritis, Indrayanti, bebas. Sketsa saja juga tidak apa-apa ya. Tapi bukan yang pantai, ya bukan pantai yang di ini ya di SpongeBob gitu. Mungkin karena kan kalau pandemi seperti ini kita sudah terbatas kegiatannya begitu. Nah ini kita pura-puranya tamasya ke pantai, tetapi imajinasi kita gitu ya. Iya, kita piknik sebentar. Piknik sebentar. Ini kan Sabtu ya, jadi agendanya untuk piknik. Tapi piknik di atas kertas kita. Mari kita tamasya dulu, sambil mungkin merem-merem sedikit tidak apa-apa. Bapak Ibu menikmati sejuknya pantai, ada objek apa saja. Wah, mungkin ada sesosok yang misterius, ternyata adalah kapal, atau apapun itu. Nanti kalau ini setengah menit lagi ya. Kalau menunjuk 10:13 berakhir ini stop. Saya sudah hampir setahun tidak ke pantai, Bapak Ibu. Bu Kristi juga mungkin ya. Iya, pastinya. Ini menyenangkan juga untuk anak-anak ketika mereka diminta untuk berimajinasi. Ya, waktunya habis. Lah, mari kita lihat bersama-sama. Adakah yang berkenan untuk menunjukkan hasil karyanya? Wow. Suprapti ini, Bu Suprapti. Monggo Bu Suprapti bisa bercerita ada objek apa saja di sana. Terima kasih Bu Kintan. Ini untuk suasana pantai yang saya gambarkan ini banyak sekali pohon kelapa yang ada di tepi pantai. Kemudian ada perahu nelayan yang sedang mencari ikan. Kemudian di situ ada sinar matahari yang mungkin baru saja terbit. Dan pagi ya Bu. Ada beberapa anak yang sedang main di tepi pantai. Wih, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Suprapti. Ya, sama-sama. Ini pantai idaman sekali gitu ya. Mari yang lain yang berkenan menunjukkan gambarnya. Bu Teresia, silakan Ibu. Bisa bercerita sedikit? Sudah dengar ya? Di gambar saya itu ada pantai, terus kemudian mendung jadi hujan, terus kemudian di pantainya ada beberapa sampah. Wow, plastik, sampah kaleng. Realistis sekali Bu. Terus kemudian di sebelahnya lagi itu ada perahu nelayan yang parkir istilahnya karena mungkin cuaca hujan. Iya. Nah, seperti itu. Baik. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Kristi minta bantuannya untuk ditampilkan lagi. Mohon maaf ini sampelnya 2 saja ya, tapi yang lain nanti bisa menunjukkan gambarnya lalu kita screenshot bersama-sama begitu. Nah, ketika kita bertamasya ke pantai, kita menggambar imajinasi tadi Bu Suprapti dan Bu Endah sudah menyebutkan beberapa objek ya yang ada pohon kelapa, perahu nelayan dan sebagainya. Mendung, sampah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga menggambarkan hal yang serupa. Pantai itu ada apa saja? Digambarkan objek 1. Selain itu nanti ada objek apa lagi? Nah, kira-kira ketika kita menggambar itu, kita sedang berpikir apa Bapak Ibu? Kalau kita ingat kembali, kemarin tentang computational thinking itu kan ada abstraksi, ada algoritma, ada dekomposisi, ada pengenalan pola. Ketika kita gambar, yang terjadi tadi dalam pikiran kita, itu sebenarnya sedang terjadi berpikir apa Bapak Ibu kira-kira?
Adakah yang ingin berpendapat? Abstraksi? Iya. Abstraksi, adakah yang menjawab abstraksi tadi? Oke, abstraksi. Ada lagi pendapat lain? Pengenalan pola. Pengenalan pola bisa jadi. Mari, ada pendapat lagi yang lain? Ya, kita bahas abstraksi. Abstraksi itu kan berarti kita mana yang utama, mana yang pokok, dan mana yang tidak pokok. Itu bisa terjadi ketika Bapak Ibu menentukan objek di pantai itu yang dominan ada atau yang harus ada itu apa toh? Air lautnya misalkan ya. Kalau tidak ada air laut atau tidak ada pasirnya, itu berarti bukan pantai begitu ya. Ketika pengenalan pola mungkin Bapak Ibu sedang memikirkan, oh saya ke pantai itu lihat pohon kelapa, di pantai itu saya lihat pohon kelapa lagi, di pantai itu saya lihat pohon kelapa. Mayoritas di pantai itu ada pohon kelapanya deh. Nah, itu sedang pengenalan pola. Belum tentu, Bu. Oh, belum tentu juga. Maka ada yang tidak gambar pohon kelapa tadi ya. Yang digambar adalah sampah. Karena di pantai itu sampah, di pantai itu sampah. Nah, itu pengenalan pola. Bisa terjadi. Tapi yang lebih dominan lagi. Kalau yang pasti ya? ada bakul degan. Oh, bakul degan. Oh iya ya, bisa jadi pohon kelapanya nggak ada, tapi bakulnya ada. Iya, Bu. Ini sama rumah makan seafood itu pasti ada. Betul ya, kontekstual sekali ini. Terima kasih, Bu. Ya, yang terjadi sebenarnya selain dua hal itu, yang terjadi dalam pikiran kita itu adalah, kita lihat Bu Kristi, next. Kita ketika menggambar air, dari istilah pantai begitu ya, kita memutuskan untuk, oh di pantai itu ada air laut, kita gambar. Lalu kita menggambar pohon kelapa, oh mungkin ada pohon kelapa juga, ada kursi pantai, dan sebagainya. Itu dalam pikiran kita sedang menguraikan definisi pantai itu seperti apa. Objek apa saja yang ada di pantai itu sedang kita breakdown dalam pikiran kita. Ada apa saja ya objek-objek di sana. Nah, akhirnya muncul objek-objek yang tadi Bapak Ibu gambarkan. Itu kita sedang melakukan proses dekomposisi, meskipun juga sebenarnya yang lain tadi juga muncul. Tapi ketika gambar, Bapak Ibu mungkin tidak sempat terpikir aku yang pertama akan gambar laut, setelah itu gambar kapal, setelah itu gambar pohon kelapa. Mungkin tidak akan berpikir urutan-urutan seperti itu. Di situ berarti proses algoritma ini tidak begitu muncul dalam proses menggambar pantai. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang aku mau gambar airnya dulu, baru gambar perahu. Masa ada perahunya dulu, baru ada air? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, itu sudah algoritma muncul. Tapi kegiatan ini bisa untuk menekankan proses berpikir dekomposisi. Kegiatannya sederhana ya, gambar. Tapi kalau tidak kita sengaja, tidak kita kelola untuk anak-anak menceritakan apa objeknya, tidak kita pantau proses berpikir mereka, kegiatan ini tidak jadi untuk mengoptimalkan Siti. Jadi buntutnya itu yang perlu kita perhatikan. Next, Bu Kristi, minta bantuannya. Ada contoh lagi, aktivitas yang kedua. Bantu ibu, itu tugasku. Ini merapikan mainan seperti saat workshop 2 yang lalu, tapi kali ini saya buat lebih kontekstual karena tadi kan saya menyampaikan aktivitas itu aktivitas yang kontekstual loh. Nah, ini coba saya memberikan contoh yang kontekstual, artinya anak didik itu bisa melakukannya. Ini saya contohkan dengan kasus anak saya. Anak saya sebagai murid itu bisa melakukannya. Apa itu? Bagaimana itu? Kita akan melihat. Next, Bu. Bu, suaranya belum terdengar. Nggak apa-apa ya, kita lihat saja ya. Oh, nah, sudah Bu sekarang. Mohon bantuan diulangi lagi. Oh iya. Ini
video ini berisi balada merapikan mainan gitu ya. Ini cerita nyata, kisah nyata. Saya ulang lagi ya, Bu ya? Iya, kisah nyata. Nah, ini anak saya sering ngantuk tapi belum sempat merapikan mainan. Ayo rapikan mainannya. Inilah ya respon pertama, no, sebel, kadang nangis gitu. Jalan pintasnya cara satu semuanya dicampur. Hasilnya seperti ini. Lihat, cari wadah yang besar untuk nyampur semuanya. Sering adiknya minta tolong, kakak carikan sepatu Barbie yang kecil. Oh no, ini masalah datang lagi. Cara satu ternyata tidak efektif, mainannya harus dituang lagi. Bagaimana ya yang lebih efektif, efisien untuk menyimpan mainan? Akhirnya dia lakukan cara yang kedua. Kan Siti. Gitu ya, jadi Siti dekat dengan kita. Mainan, hobi, makanan, dan beragam benda itu bisa menjadi sarana belajar berpikir. Ya, jadi tadi objek-objek yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sarana atau media untuk belajar berpikir. Next, Bu Kristi. Dari video itu tadi, mari kita analisis. Apa ya yang membedakan cara menyimpan mainan tadi? Yang satu dijadikan satu, yang cara yang kedua sudah diklasifikasikan. Mana yang lebih efektif, efisien, dan optimal? Tentunya untuk hemat waktu, kalau mencari mainan yang kecil-kecil, yang diklasifikasikan. Proses ini dinamakan pengenalan pola. Melihat pola, ya, melihat pola atau ukuran yang sama, ukuran yang serupa, ukuran yang tidak sama, mengelompokkan menjadi satu. Bahkan ketika mengenal pola, anak-anak semakin dia jenjang SD kelas atas, semakin kita bantu untuk mengungkapkan dasar pengelompokannya itu apa. Dasar atau dasar pemikiran dari pola yang terjadi itu apa. Misalkan tadi anak saya mengelompokkan seperti itu, dasar mengelompokkannya apa, Nak? Ukuran. Oke. Mengelompokkan makanan misalkan, dasar pengelompokannya itu apa? Rasa atau warna. Nah, semakin besar usia anak itu kita bisa semakin menantang dengan memberikan menanyakan dasar-dasar untuk pengenalan pola, untuk pengklasifikasian itu apa, supaya mereka kalau mengenal pola itu benar-benar tahu yang dipikirkan itu apa dan kita bisa ngecek itu hanya hafalan, hanya ikut-ikutan atau mereka tahu sendiri. Jadi kita tanyakan dasarnya apa. Itu dari saya. Ini akan dilanjutkan oleh Bu Kristi. Monggo Bu Kristi. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Kintan untuk paparannya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan beberapa alternatif begitu ya untuk melatihkan kepada siswa mana yang tadi aktivitas yang lebih menekankan di komposisi. Ini aktivitas yang lebih menekankan pengenalan pola. Walaupun di antara aktivitas itu tentunya sebetulnya bisa jadi muncul keempat ranah atau keempat aspek computational thinking. Tetapi di setiap kegiatan itu kita bisa melihat mana yang dominan dan itu bisa kita latihkan kepada siswa. Tadi Bu Kintan menyampaikan bahwa bisa jadi satu kegiatan itu sama, tetapi satu melatihkan Siti, sedangkan di sisi yang lain itu tidak melatihkan Siti. Ya, betul sekali, karena yang terpenting adalah apakah di situ terjadi proses berpikir yang kita lihat dari siswa, yang kita rekam dari siswa, seperti itu ya. Atau istilahnya kita dengan sengaja menekankan itu atau tidak. Nah, maka kita lanjutkan kembali untuk yang bagian selanjutnya. Alternatif apa lagi atau kegiatan yang bagaimana lagi ya yang bisa kita gunakan untuk melatihkan computational thinking. Nah, ini saya akan lanjutkan.
Yang selanjutnya ini bisa dengan kegiatan storytelling begitu ya. Storytelling tetapi kita bisa gunakan dari gambar. Mungkin ini hampir sama dengan kegiatan yang lalu pernah kita diskusikan, tetapi yang membedakan di sini adalah dari segi urutan ini kita acak begitu. Jadi kalau kita lihat dari gambar keempat ini belum urut begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas Bapak Ibu akan saya minta mungkin juga tidak usah terlalu lama ya, kita tidak akan membuat paragraf yang banyak begitu ya, tidak perlu, tetapi kita hanya perlu nanti menceritakan gitu ya, menceritakan dari gambar yang sudah terlihat ini bagaimana antara kegiatan yang gambar pertama, gambar kedua, ketiga, keempat, ini seharusnya nanti bagaimana. Begitu. Nah, ada tipsnya. Tipsnya mungkin hampir sama dengan kegiatan yang lalu kita lakukan, begitu ya. Tipsnya adalah mungkin yang pertama Bapak Ibu memang coba untuk tentukan urutannya, urutan dari gambar ini supaya nanti alur ceritanya bisa lebih relevan begitu ya. Dari gambar ini kira-kira yang nomor 1 yang mana ya? Yang nomor 2 yang mana? Nomor 3 yang mana? 4 dan yang mana? Lalu setelah menentukan urutan itu, kita coba untuk nanti menceritakannya, tapi dengan cara seperti ini. Ya, sebelum menyusun cerita, Bapak Ibu tadi mengurutkan gambar sesuai alur. Kemudian yang kedua, sebelum nanti membuat cerita, coba kita pisahkan terlebih dahulu. Ya, kita pisahkan terlebih dahulu mana bagian yang penting dan itu harus muncul di cerita kita, atau mana bagian yang tidak penting atau tidak terlalu penting begitu ya, yang itu sekiranya tidak perlu muncul juga di cerita kita. Nah, ini saya contohkan misalnya. Kalau kita lihat tadi dari gambar ini kan ada beberapa hal yang itu harus muncul di cerita kita gitu. Contohnya misalnya ya di situ ada anak jelas ya. Nanti jadi kan cerita kita harus menceritakan seorang anak gitu. Lalu mungkin jam dinding karena di situ menunjukkan waktu, itu kan artinya menunjukkan membantu kita untuk mengurutkan gambar kan itu ya waktu tersebut gitu. Kemudian baju kotornya jelas. Lalu bola kotornya begitu atau bola yang di situ dan seterusnya. Silahkan saja nanti mana lagi yang penting untuk diceritakan. Nah, sedangkan yang tidak penting untuk diceritakan kan mungkin kayaknya tidak berpengaruh, yaitu ada jendela atau tidak gitu ya. Atau merek mesin cucinya apa begitu. Itu tampaknya juga tidak terlalu berpengaruh. Kemudian topi atau warna topi si anak ini kayaknya juga tidak terlalu berpengaruh begitu. Dan seterusnya. Baru kalau nanti Bapak Ibu sudah memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting, nah nanti saya mungkin akan secara random juga menyampaikan kepada atau bertanya kepada Bapak Ibu semua, begitu ya, bertanya kepada Bapak Ibu semua tentang bagian yang mana yang penting dan tidak penting, sehingga itu menjadi dasar dari pemikiran Bapak Ibu untuk menyusun cerita seperti itu. Nah, saya mungkin berikan waktu 2 menit saja begitu ya. 2 menit untuk melihat kembali gambar, kemudian monggo kalau misalnya ceritanya itu mau disusun secara ringkas begitu, dituliskan paragrafnya atau tuliskan coret-coretnya monggo saja begitu. Tetapi prinsip yang utama yang kita buat adalah selain menentukan urutan gambarnya, kita juga menggunakan cara untuk memisah yang penting dan tidak penting ini terlebih dahulu sebelum menyusun cerita. Nah, ini saya kembali ke gambar, mungkin untuk Bapak Ibu mencermati gambarnya. Saya beri waktu, ya kalau 3 menit lah mungkin ya, 3 menit karena mencermati gambar terlebih dahulu, baru nanti menuliskan penting dan tidak penting, lalu baru kita menyusun cerita. Begitu. Jadi nanti kita akan di 10.34 ya. 10.34 nanti saya akan menanyai Bapak Ibu atau mungkin nanti sukarela juga ya, tidak apa-apa ya. Sukarela mana yang
Bapak Ibu perlu menceritakan terlebih dahulu begitu. Kemudian bisa sharing juga tadi memilah penting tidak pentingnya bagaimana begitu. Baik, ini kita tunggu. Bapak Ibu silahkan mencermati gambarnya. Kira-kira mana ya yang itu seharusnya gambar nomor 1 atau seharusnya gambar nomor 2, seharusnya gambar nomor 3 dan seterusnya. Ya, monggo. Silahkan dicoba dulu. Aktivitas semacam ini juga bisa kita gunakan untuk ini ya di kelas bawah begitu. Kalau nanti yang kelas atas mungkin gambarnya bisa dibuat lebih kompleks lagi. Komik misalnya atau apa itu kan juga ada di beberapa tema itu yang menggunakan namanya gambar cerita begitu ya. Nah, itu bisa menggunakan hal tersebut. Atau misalnya kalau yang sudah lebih kompleks lagi, Bapak Ibu ketika contohnya mengajarkan IPA begitu tentang proses fotosintesis misalnya begitu ya dengan siklus atau siklus air begitu ya misalnya begitu itu kan kita bisa sajikan gambar-gambar yang mungkin terpisah-pisah tetapi siswa nanti yang diminta untuk menceritakan itu gitu misalnya seperti itu juga bisa. Di bahasa Indonesia juga banyak sekali tentang gambar cerita. Kemudian yang sifatnya itu berupa hal yang nanti bisa dipecahkan dengan memilah mana yang penting dan tidak penting. Nah, itu juga bisa nanti sebagai salah satu alternatif. Kalau di sini saya namakan ini storytelling begitu ya. Jadi kan nanti kita mau menceritakan loh dari gambar ini bagaimana begitu. Nah, mungkin gaya dari masing-masing anak itu kan berbeda-beda begitu. Tidak masalah karena tidak ada kebenaran tunggal juga ya. Gitu istilahnya apa namanya untuk menceritakan ini anak ini seperti apa dan seterusnya begitu. Nah, silahkan saja monggo dicoba terlebih dahulu. Kira-kira ini urutannya yang mana, kemudian yang bisa diceritakan dari gambar ini seperti apa ya, begitu. Monggo saja. Bu, kalau misalnya anaknya itu mau dinamai, misalnya begitu boleh nggak boleh saja ya. Itu makanya yang saya katakan tadi tidak ada kebenaran tunggal bahwa ini anak namanya harus Budi atau anak ini namanya harus Charlie dan seterusnya begitu. Tidak ada keharusan atau kewajiban itu. Nah, maka di sini ada kebebasan berpikir juga. Tapi yang terpenting adalah inti cerita tadi. Inti cerita itu bagaimana? Inti cerita ini seperti apa? Oke, baik. Ini tampaknya sudah cukup ya waktunya ya. Sudah 10.35. Tadi 10.31. Saya menjanjikan 3 menit begitu. Tampaknya kita sudah cukup ini. Kalau ada yang belum, nanti mungkin bisa sembari spontan saja, tetapi mungkin bisa disampaikan bahwa langkah yang pertama adalah mengurutkan. Menurut Bapak Ibu urutannya seperti apa? Kemudian yang kedua, memilah penting tidak pentingnya nanti juga bisa di-sharingkan. Menurut Bapak Ibu yang penting untuk diceritakan yang mana, yang tidak penting yang mana, misalnya begitu. Kemudian bagaimana sih cerita dari gambar cerita ini seperti itu? Saya mungkin minta bantuannya atau monggo silahkan siapa yang sukarela untuk menyampaikan hasil dari atau menyampaikan story dari cerita gambar ini seperti apa. Monggo silakan siapa yang berkenan untuk menyampaikan terlebih dahulu. Adakah? Saya Bu Kristi. Oh, nggih, monggo silakan Bu. Nggih, monggo silakan. Coba ya Bu. Ya. Halo Bu Kintan. Suara saya terdengar. Sudah Bu, sudah terdengar. Monggo. Oh ya, terima kasih. Baik, untuk cerita tadi ini saya urutkan dari gambar 2, kemudian 1, 4, dan 3. Untuk urutan pertama ini adalah
cerita seorang anak yang bajunya kotor sehabis bermain bola. Mohon maaf Bu, mungkin bisa diceritakan dulu sebelum ke cerita tadi ya, yang dirasa penting untuk diceritakan yang mana, yang tidak penting untuk diceritakan yang mana. Mungkin bisa disampaikan itu dulu. Oh ya, baik, untuk cerita yang bagian yang penting adalah baju yang kotor, kemudian ada mesin cucinya, dan waktu pengerjaannya. Begitu, Bu? Ya, baik. Kemudian yang bagian tidak penting? Untuk bagian yang tidak penting adalah bisa juga dindingnya, jendelanya, kemudian topi, dan celana yang dikenakan anak, Bu. Dan celana yang dikenakan anak, gitu ya. Oke, baik. Kemudian untuk alur ceritanya bagaimana, Bu? Ya, untuk alur ceritanya ini gambarnya saya mulai dari nomor 2 ya, Bu. Kemudian nomor 1, 4, dan 3. Untuk gambar nomor 2 yang pertama urutannya adalah gambar menceritakan seorang anak yang bajunya kotor ketika selesai bermain bola. Ya. Kemudian dia berpikir bagaimana cara untuk membersihkan baju tersebut. Nah, dia mendekati mesin cuci yang ada di rumahnya, kemudian memasukkan baju kotornya ke dalam mesin cuci tersebut. Ini untuk gambar nomor 1. Kemudian untuk gambar berikutnya adalah anak tersebut ketika memasukkan bajunya ke dalam mesin cuci, karena ini prosesnya belum selesai, dia menunggu sambil duduk di dekat mesin cuci. Oh ya. Baik. Kemudian untuk gambar yang terakhir adalah anak tersebut merasa gembira karena bajunya sudah bersih dari proses pencucian di mesin cuci tersebut. Demikian, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Suprapti untuk sharingnya, gitu ya. Tadi ternyata gambar yang diurutkan itu 2, 1, 4, dan juga 3, begitu. Tadi Bu Suprapti sudah menyampaikan mana yang penting harus ada diceritakan di situ, gitu ya. Baju kotor, mesin cuci, begitu. Dan juga anak itu sendiri ya tentunya, begitu. Itu yang penting untuk diceritakan. Kemudian yang tidak penting ya jendelanya, kemudian dindingnya, mungkin begitu. Tampaknya tidak tidak menjadi urusan kita ya, dindingnya itu mau warna apa itu tidak harus kita ceritakan di dalam susunan cerita kita gitu. Mungkin kita coba satu cerita lagi mungkin begitu ya. Saya ingin melihat Bapak Ibu melihat sudut pandang penting tidak penting. Baik, silakan Ibu. Ya, menurut yang pertama kita pilih yang penting dulu. Yang penting adalah anak, kemudian baju kotor, jam, dan mesin cuci. Yang tidak penting, semua gambar selain 4 poin itu tadi semua nggak penting. Ya. Terus kemudian setelah kita memilih yang penting dan yang tidak penting, kita urutkan gambarnya. Sebetulnya tanpa melihat jam itu sudah bisa mengurutkan, tapi di situ ada bantuan jam sehingga lebih memudahkan anak dalam mengurutkan. Sama urutannya seperti Bu Suprapti tadi, 2, 1, 4, 3. Kemudian setelah diurutkan, ini namanya gambar seri ya, gambar yang berurutan. Ya. Gambar seri ini kemudian dibuat cerita gitu. Oh ya, baik ya. Ceritanya juga tadi ya, habis bermain bola bajunya kotor, kemudian dicuci, menunggu beberapa waktu dan sudah jadi begitu ya. Betul. Terima kasih Bu. Betul sekali. Untuk sharingnya. Terima kasih sama-sama. Nah, kemudian kalau kita analisis bersama Bapak Ibu dari kegiatan ini tadi, yang pertama karena ini gambar berseri begitu, jadi kita tampaknya perlu mengurutkan terlebih dahulu begitu ya. Sebetulnya mengurutkan ini boleh di awal, boleh juga di akhir. Kita bisa menyusun yang penting dan tidak penting terlebih dahulu, itu juga bisa. Gitu ya. Karena kalau yang penting itu artinya yang ini selalu muncul dan menjadi dalam tanda kutip tokoh utama gitu ya. Tokoh utama yang harus nanti muncul di cerita. Maka itu bisa disampaikan
terlebih dahulu. Nah, sekali lagi bahwa di sini kira-kira kalau kita mencermati, itu ada proses berpikir apa saja ya Bapak Ibu ya? Ya, Ibu mungkin bisa lebih keras suaranya, ada berpikir apa? Oke ya, mungkin saya bantu mengingat kembali begitu ya. Tadi kalau kita mengurutkan gambar, kalau yang bersifat urutan itu adalah kaitannya dengan algoritma. Betul, di sini ada algoritmanya juga. Nah, tetapi karena tadi saya lebih menekankan pada bagaimana sih kita memilih untuk cerita ini mana yang penting untuk diceritakan dan mana yang tidak penting untuk diceritakan begitu. Dalam proses ini kita teringat pada sebuah proses berpikir yaitu abstraksi. Karena di situ kita memilah informasi dan mencari mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk diceritakan. Nah, lalu kemudian memang tadi kita menentukan urutan ya. Setelah kita melihat mana yang penting tidak penting, lalu kemudian menentukan urutan cerita atau mungkin sebaliknya, ketika menentukan urutan cerita memang di situ ada proses algoritma. Begitu. Nah, kalau kita di algoritma itu melatihkan untuk menyusun langkah-langkah secara sistematis memang begitu ya. Nah, tetapi kalau tadi ketika kita menekankan, ayo anak-anak semuanya menuliskan mana yang menurut kalian penting untuk diceritakan, mana yang tidak penting untuk diceritakan. Sebetulnya itu proses abstraksi sedang dilatihkan di situ. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan kegiatan di mana meminta anak untuk menceritakan gambar berseri. Tetapi kalau dalam tanda kutip kita tidak menekankan atau kita tidak merekam proses berpikir itu, ya istilahnya begitu, atau kita tidak menegaskan di bagian mana itu yang menjadi pokok poin proses berpikir, maka ya satu kegiatan yang sama itu akan menjadi kurang bermakna atau kurang bisa mengembangkan computational thinking-nya ketika kita tidak menekankan di bagian itu, ketika kita tidak menekankan di bagian proses berpikir. Nah, maka ini saya kira bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kita kembangkan ketika kita meminta anak untuk bercerita dari gambar berseri atau gambar cerita. Jangan lupa ada proses, kita lihat apakah anak itu ada bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting. Nah, di situ proses abstraksi sedang kita latihkan sesungguhnya. Maka ketika ini di kelas bawah ataupun kelas atas dengan gambar yang lebih kompleks mungkin seperti itu, kita bisa melatihkan mana sih yang esensial gitu ya dari sebuah proses ini, mana sih yang tidak esensial. Nah, ini untuk implikasi yang lebih luas lagi nanti ketika diberhadapkan dalam masalah yang lebih kompleks, anak sudah bisa menyusun strategi ya, menyusun problem solving-nya. Mana yang nanti sekira esensial untuk saya gunakan dan ini tidak esensial untuk saya gunakan gitu. Nah, ini proses itu atau proses berpikir ini yang kita katakan sebagai oh ya, ini ternyata kita bisa menekankan proses abstraksi di sini. Nah, yang terakhir ini kaitannya dengan proses berpikir yang lainnya. Kita akan mencoba bermain. Ini permainan robot agen informasi, gitu ya. Saya tampaknya perlu bantuannya Ibu Kintan kembali, begitu ya, Bu Kintan. Nah, Bapak Ibu, Bu Kintan di sini akan bertugas sebagai robot, begitu. Bu Kintan akan bertugas sebagai robot, ya. Robot yang sudah ada alat di samping masing-masing, di samping Bu Kintan sekitarnya ya, begitu. Bu Kintan sudah menyediakan alat yang akan digunakan. Nah, nanti ya ada kertas, ada pulpen, kemudian ada gunting juga Ibu, ada ya? Ya, sebentar tak hilangkan background dulu ya biar kelihatan. Ya, betul. Nah, Bu Kintan ini sambil menunggu Bu Kintan ini nanti akan bertugas atau Bu Kintan ini kita andaikan sebagai robot begitu. Ya, nah, ya ini Bu Kintan sudah menyediakan peralatannya. Tugas dari
Bapak Ibu nanti sebagai yang menyampaikan informasi kepada robot. Begitu. Jadi Bu Kintan ini bertugas sebagai robot. Bu Kintan akan melakukan apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Begitu ya. Bu Kintan akan melakukan apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Saya akan menampilkan sebuah gambar, begitu. Ini Lalu saya Bapak Ibu balik dulu ya. Oh ya, Bu Kintan ini akan berbalik dulu, begitu. Nah, atau layarnya tidak akan terlihat di tempatnya Bu Kintan. Bu Kintan tidak tahu gambar yang akan kita tunjukkan, gitu. Nah, tugas dari Bapak Ibu adalah menyampaikan kepada Bu Kintan. Bu Kintan harus menggambar itu bagaimana, begitu ya. Bu Kintan harus memulai gambarnya dari mana dan seterusnya. Bapak Ibu nanti yang bertugas untuk memberikan informasi. Kemudian selanjutnya nanti perlu dipastikan juga, begitu. Bu Kintan akan menggunting bentuk tersebut, gitu ya. Nanti Bu Kintan akan menggunting gambar yang sudah dibuat tersebut. Nah, nanti dari sini kita akan melihat, begitu. Apakah perintah yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu sudah benar? Karena kalau perintah yang disampaikan itu salah, perintah tersebut tidak sesuai dengan urutan, begitu tentu nanti hasilnya tidak akan sama dengan gambar kita. Begitu ya, Bapak Ibu, saya kira sudah bisa mencermati apa yang saya sampaikan, dan Bu Kintan ini sudah bersiap untuk berbalik badan atau menjauhi layar, begitu ya. Ya, sudah berbalik badan dan menjauhi layar untuk melaksanakan kegiatan. Ya, mungkin gambarnya bisa ditaruh di situ, Bu, supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat gambaran dari Bu Kintan ini sudah benar atau belum. Kemudian Bu Kintan pokoknya tugasnya adalah melakukan pekerjaan yang disampaikan Bapak Ibu. Begitu. Sudah siap ya Bu Kintan? Siap. Siap. Dan Bu Kintan juga tidak akan berbicara apapun karena beliau ini sedang bertugas sebagai robot, begitu. Bapak Ibu yang akan menunjukkan instruksinya. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu. Ini adalah gambar yang harus dibuat Bu Kintan dan nanti harus digunting. Silakan Bapak Ibu bisa memulai untuk menyampaikan kepada Bu Kintan apa yang harus dilakukan Bu Kintan ini sebagai robot. Monggo, silakan bisa dibuka audionya untuk menyampaikan kepada Bu Kintan dari mana Bu Kintan harus menggambar, dari mana Bu Kintan nanti harus menggunting dan seterusnya. Monggo silakan bisa dibuka audionya supaya bisa menyampaikan kepada Bu Kintan. Kotak. Buat kotak Bu Kintan. Gede, yang gede. Nah, oke. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain juga bisa. Bu Waryanti juga bisa menyampaikan kembali. Bapak Ibu yang lain monggo. Di tengah kotak berikan love. Love tahu-tahu sarange. Lambang love. Lambang hati di tengah kotak yang gede. Nah, weh kegedean. Kebesaran. Nggak bisa dikecilkan. Kalau kebesaran terus harus gimana? Coba. Dibusak. Wah, ini kualat nih. Nyuruhnya tidak buka prodi. Ganti ya. Ini jadi tidak usah. Tidak. Oh ya. Mari, lanjutkan lagi Bapak Ibu yang lain. Bu Kintan harus apa ini? Mari, silahkan. Kalau ada gambar seperti ini, si robot ini, Bu Kintan ini sebagai robot harus bagaimana? Tuh. Ibu tarik garis dari pojok kiri atas. Dari pojok kiri atas menuju ke lambang love-nya itu. Garis lurus menuju ke lambang love-nya. Nanti sampai di love. Nah, salah, oke. Pojok kotak. Iya, pojok kotak. Pojok kotak ya, kiri atas. Garisnya harus sampai di 3/4 love.
dari atas. Ya, oke, right. Hop, jangan sampai masuk love. Jangan masuk sampai love. Perempat love loh. Ayo lagi. Mari, apalagi clue-nya? Di setiap pojok lakukan hal yang sama. Nggak boleh masuk love. Ya, pojok yang mana saja? Robotnya kanan atas juga seperti itu. Kanan atas, tarik garis, tapi tidak masuk love. Ya, good. Good morning, good morning. Adakah lagi? Dari garis, dari titik sudut yang terakhir tadi, Bu Kintan, titik sudut yang terakhir tadi, turun. Nah, itu tarik garis ke kiri bawah pojok. Kiri bawah pojok. Yang mana ya? Salah, Deng. Kanan. Kanan bawah. Pojok terus. Pojok kotak. Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama pada sebelah kiri, Bu Kintan. Okay. Nanti kalau mau marah sama Bu Kristi ya. Ini cuma disuruh Bu Kristi loh. Oke. Apakah sudah cukup? Cukup. Oke, cukup. Sudah sama tadi diminta untuk Bu Kintan, kita minta untuk menggunting. Nah, instruksinya bagaimana? Bu Kintan love-nya di blok hitam. Bu Kintan love-nya di blok hitam. Nah, tuh, kira waktunya cuma 2 menit. Di blok hitam. Ya, pura-puranya itu sudah terblok. Oke. Pokoknya kalau Gusti saja. Lalu apa yang harus dilakukan Bu Kintan supaya bisa dapat benda yang seperti ini? Berarti kan Bu Kintan harus menggunting. Gimana itu caranya? Mari Bu, mari Bapak Ibu yang lain juga bisa. Mari yang lain, masa saya terus. Bu Marianti juga enggak apa-apa. Saya lagi loh mau. Jadi saya pengen ketawa ya, lucu itu, Bu. Jadi apa namanya? Menyenangkan, Bu. Ini kenapa nggak dibilang gini aja? Gambar belakang amplop gitu yang di yang di apa namanya di tengah-tengah amplopnya itu disegel dengan lambang love kan gitu kan lebih enak mungkin ya. Tapi nggak apa-apa dinamikanya saya seneng kok. Yang pasti robotnya ini harus bisa menangkap pesan kita gitu ya. Nah, lalu bagaimana ini selanjutnya? Ambil ini tuh ya, kalau temanya ngerjain buka DJ. Ya ini. Ini saya bukan kaprodi, saya robot. Saat ini sedang menjadi robot. Bagaimana Bu Kintan harus menggunting ini? Bagaimana Bapak Ibu semua? Ambil gunting, Bu. Ambil gunting. Sudah diambil guntingnya. Kemudian silahkan digunting menurut garis di tepi persegi panjang itu. Oke, menurut garis di tepi persegi dari panjang. Tepi kiri ya. Oke, dari ya, tepi kiri. Berarti dari mana? Dari tepi yang mana? Tepi kiri bawah. Kiri bawah. Nah, itu apa namanya? Pas garis itu digunting. Garis lurus itu ke atas. Pas sampai garisnya ya, berarti karena robot nanti bisa saja menggunting tidak pas garisnya. Lalu setelah itu sudah sampai atas itu? Ya, sampai selesai garisnya, terus kemudian dilanjutkan gunting ke arah kanan. Hati-hati loh, Bu Teresia. Oh ya, Bu Teresia, hati-hati. Kalau robotnya baterainya habis parah loh. Ya, lanjut. Robot diminta untuk menggunting ke arah kanan. Dari mana? Ke arah kanan itu dari mana? Itu bisa dari atas kiri, atas kiri. Pas di bagian yang mana? Oh, pas garis. Baik. Ya, pas garis. Pas garis. Pas yang garis lurus. Apa namanya? Horizontal ya, horizontal ke horizontal. Oke. Ini sudah sampai selesai garisnya. Sampai selesai garisnya. Jadi hilang. Nah, lalu terus kemudian dilanjutkan
vertikal ke bawah sesuai dengan garis. Vertikal ke bawah sesuai garis ya, karena kalau tidak disampaikan sesuai garis bisa jadi gini. Oke. Nah, ini vertikal ke bawah. Ya, yo naik. Lalu ayo Bu, sebelum selesai diminta untuk apa yang terakhir? Dilanjutkan horizontal ke kiri sesuai garisnya. Ke kiri sesuai garisnya. Oke. Ya. Ayo bisa dilanjutkan yang lain. Oke, baik ya. Sudah selesai? Ya, sudah selesai? Sudah selesai atau belum, Bu? Selesai loh, sudah ya. Teman-teman yang lain sudah belum itu? Kita katakan stop untuk robot Bukintan, boleh kembali. Oke, stop. Bukintan. Nah, ini gambarnya. Oh, ada mirip-miripnya tapi ada selewahnya dikit itu tadi. Nah, kira-kira selewahnya ini karena apa ini Bapak Ibu? Selewahnya karena apa? Mungkin apa namanya instruksinya yang tidak pas gitu. Jadi kita yang instruksinya tidak kurang pas ya. Instruksinya yang kurang pas. Baik, kemudian juga apa namanya? Tadi ada gambar yang terlalu besar dan seterusnya. Berarti ini juga berkaitan dengan instruksinya yang kurang pas. Baik, terima kasih Bu Kintan untuk bantuannya ya. Ini Bu Kaprodi tapi kita minta-mintai untuk menjadi robot. Nah, di proses ini Bu Kintan tadi merasakan kesulitan apa, Bu? Bingung robotnya. Bingung ketika tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, tidak tahu harus mulai dari mana. Ada petunjuk mulai dari mana. Ada petunjuk mulai dari mana. Kemudian apalagi Bu tadi? Kok tadi gambarnya bisa agak selewah itu karena apa ya? Itu kan tadi diminta untuk garis melintang dari pojok kiri ya. Saya dari pojok kiri kertas begitu ya. Begitu, bukan dari pojok kiri kotak. Lalu perlu informasi juga tentang ukuran besar, kecil, itu kan sebenarnya subjektif begitu. Itu juga robotnya ini tadi ngira-ngira sendiri. Oh ya, robotnya pintar jadi bisa ngira-ngira sendiri. Oke, terima kasih Bu Kintan. Jadi di sini proses tadi bahwa ketika kita akan meminta robot tadi untuk menggambarkan, itu kan urutannya harus jelas, harus detail juga, begitu ya. Kalau tidak nanti, misalnya tadi saat menggunting tidak disampaikan gunting dulu yang sini atau gunting dulu yang mana, misalnya seperti itu, tentu ini urutannya akan menjadi tidak jelas dan kemungkinannya tidak akan jadi bentuk seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dalam proses ini kita melatihkan kepada siswa itu kemampuan algoritma. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah robot tadi bukan berarti siswa ya. Yang kita latihkan justru adalah siswa itu menjadi pemberi informasi yang benar. Gitu. Jadi yang Bu Kintan tadi itu bukan siswa, tapi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita melatih siswa itu menjadi pemberi informasi yang benar tadi. Maka tadi Bapak Ibu mencoba untuk memberikan informasi-informasi, tetapi kalau memberikan informasinya itu tidak benar, tidak lengkap, maka si robot ini akan tidak bisa menjalankan informasi tersebut. Sekali lagi, Bu Kintan ini bukan sebagai murid ya. Kalau Bu Kintan sebagai murid itu malah itu tidak baik kalau kita hanya sekedar menjadikan siswa itu robot, tidak. Tapi justru malah siswa itu harus nantinya dilatih untuk menjadi pemberi informasi yang bertanggung jawab, pemberi informasi yang benar. Maka kalau dengan seperti ini, siswa kita tidak akan dengan mudah menyebarkan hoax, misalnya begitu ya, menyebarkan hoax karena dia menjadi pemberi informasi yang benar. Ketika siswa itu nanti besar, misalnya begitu, menjadi profesi apapun begitu, dia pun bisa menjadi seorang yang berkomunikasi dengan baik. Nah, ini implikasi jangka panjangnya. Tapi dalam konteks ini sebagai pemberi informasi yang tadi efektif, efisien begitu dan juga optimal. Lalu juga memperhatikan langkah-langkah atau urutan-urutan kerja sehingga si robot ini tadi bisa menjalankan perintah dari pemberi informasi ini pun dengan efisien tadi. Sebetulnya ini esensi dari computational thinking ya. Kebetulan kalau dalam hal ini memang ada proses di mana
mungkin tidak hanya algoritma ya kalau kita cermati tadi begitu, karena sebagai pemberi informasi juga perlu memperhatikan pola juga gitu ya. Kemudian sebagai pemberi informasi juga nanti kalau ada gambar seperti ini kita akan menginstruksikan kepada robot itu menggambarkan yang mana dulu, love-nya dulu atau gambar kotaknya dulu atau yang mana, itu juga nanti ada pengenalan polanya. Tapi dalam konteks supaya gambar ini benar-benar jadi, maka urutan itu menjadi hal yang utama. Nah, ini kalau kita mau menekankan pada kemampuan, melatih kemampuan algorithmic thinking-nya atau berpikir secara algoritmanya, itu salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Dan saya kira ini bisa dilakukan walaupun daring ya Bapak Ibu ya. Ini juga menarik. Mungkin saya tutup saja yang terakhir. Kalau kita mencermati, lama-kelamaan tugas guru itu tidak lagi sekedar menyampaikan materi. Karena kalau kita berpikir tentang materi ajar, sekarang itu banyak sekali sumber-sumber yang bisa didapatkan oleh siswa. Dan mungkin itu lebih lengkap dari materi yang kita sampaikan. Mungkin begitu ya. Begitu. Lama-kelamaan tugas guru itu tidak lagi sekedar menyampaikan materi. Begitu. Karena di Google saja, di YouTube saja itu kalau tentang materi itu sudah lengkap semua. Ibaratnya mau cari apa saja bisa, begitu. Tetapi yang menjadi hal pokok poin adalah guru itu lama-kelamaan atau mungkin kita sudah bisa merasakan sekarang bahwa esensi guru itu bukan lagi sekedar mengerjakan materi atau menyampaikan materi, namun mengajari bagaimana peserta didik itu belajar. Jadi yang kita sampaikan itu bukan lagi materi, tapi how to learn-nya atau bagaimana siswa kita itu belajar. Nah, dalam peserta didik belajar, lalu pasti yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana proses berpikirnya. Nah, salah satu cara untuk melatih proses berpikir tadi dengan melatihkan computational thinking melalui berbagai aktivitas. Jadi kami sangat berharap begitu implementasi dari program Pandai ini tidak sekedar Bapak Ibu karena punya tanggung jawab sudah terikat dengan program Pandai begitu, tidak sekedar itu, tetapi sungguh ini menjadi punya tujuan karena memang ini mendidik siswa saya untuk dia melatih proses berpikirnya sehingga dia akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang nanti lebih kompleks di suatu saat nanti. Itu yang saya kira kok lebih penting begitu ya. Di mana maka kita katakan bahwa lama-kelamaan tugas guru tidak lagi sekedar menyampaikan materi, namun mengajari atau memberikan inspirasi bagaimana siswa kita belajar. Jadi bukan apa yang dipelajari, tapi bagaimana bagaimana mereka belajar seperti itu. Ya mungkin itu dari saya dan Bu Kintan. Terima kasih untuk partisipasi dan atensi dari Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Rosa. Monggo Bu Rosa. Bu Rosa atau Bu Polina ya? Oke. Monggo Bu Polina mau membuka dulu. Iya, silakan Bu Rosa. Apa? Ya langsung ke Bu Rosa aja langsung. Oh, iya. Baik, terima kasih Bu Kintan dan Bu Kristi untuk awalan diskusi kita, Bapak Ibu. Terima kasih juga sudah bergabung di grup bersama kita di kategori SD ya. Tadi Bu Kintan dan Bu Kristi mencoba untuk menawarkan beberapa alternatif kegiatan yang bisa Bapak Ibu cobakan bersama para siswa dengan melakukan aktivitas yang konkret, gitu ya. Harapannya apa yang diharapkan melalui program Pandai, pengenalan Siti kepada siswa SD itu terlaksana meskipun situasinya sekarang agak tidak biasa seperti Pak Haris tadi sebut ya. Tantangan pandemi ini membuat kita juga harus memutar otak, mencari cara bagaimana segala sesuatunya tersampaikan. Alternatif pertama, aktivitas seperti yang Bapak Ibu perhatikan bersama Bu Kintan dan Bu Kristi tadi bisa dicobakan bersama para siswa. Seru tadi ya, mencoba untuk mensolusikan persoalan, menggambar, kemudian memerintahkan robot untuk bekerja. Ada unsur-unsur Siti di dalamnya. Oke, itu alternatif satu. Nah, yang bagian kedua bersama Bu Polina, kali ini saya akan menyampaikan sebuah bentuk lain yang bisa Bapak Ibu coba untuk
melakukannya di kelas bersama para siswa dalam situasi pandemi ini. Mohon izin saya akan share PPT yang kami siapkan. Sampun terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Materi yang kedua ini kita akan mencoba mengimajinasikan kegiatan yang mungkin kita laksanakan bersama siswa menggunakan soal-soal bebas. Ibu Bapak semua ketika workshop gelombang 1 maupun gelombang 2 sudah mencoba untuk mengerjakan soal ini sebagai siswa ya, macam-macam pesannya waktu itu. Masih ingatkah Bapak Ibu waktu itu dapat skor berapa? Masih ingat? 30 Bu. Oke, mungkin dari antara kita tidak menduga ya soal SD, tapi kok dikerjakan tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu di sini hadir beberapa guru yang mengirimkan siswa untuk mengikuti challenge di tahun 2020. Beberapa siswa itu mendapat skor 100 full. Sementara kita para guru itu kemarin kebetulan kami belum menemukan yang mendapatkan skor 100. Nah ini rupanya bagi siswa ini yang menurut kita sulit tidak. Ternyata bagi siswa itu lucu dan menyenangkan dan mereka bisa gitu ya. Itu hal yang mengejutkan dan sekaligus menggembirakan menurut saya karena rupanya apa yang kita pikir ini tidak mudah ternyata bagi siswa itu menyenangkan dan bisa dilakukan secara konkret, bahkan skornya itu bagus. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi itu biasanya kami di Sanata Dharma mengadakan kegiatan bersama beberapa sekolah yang siswanya mau hadir di kampus untuk bersama-sama belajar mengerjakan soal-soal bebas. Maka hari ini tawarannya kami mencoba untuk membukakan pintu bagaimana sih mengenalkan soal bebas meskipun situasinya pandemi. Kalau biasanya dulu diskusi di lab bersama teman-temannya, mereka nggarap bareng, lalu cerita, ini kalau aku begini, kalau aku begitu, gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba lihat apa yang bisa kita buat dalam situasi pandemi. Sebuah usulan, saya mencoba menarasikannya seperti ini, Bapak Ibu. Saya membayangkan kegiatan ini dilakukan dengan cara begini. Bapak Ibu sebagai guru bisa memilih soal-soal dari situs bebras.or.id, situsnya ada, Bapak Ibu bisa persani di bagian bawah ini ya. Dulu sudah pernah kita share. Di sana ada kumpulan soal-soal yang Bapak Ibu bisa ambil, kemudian tidak usah semuanya. Pilihlah 1-2 soal yang di capture gitu ya, di screenshot, masukkan ke PowerPoint, kemudian di share kepada siswa, lakukan itu sebagai sebuah kegiatan yang fun. Prinsip dasar bahwa kegiatan belajar berpikir secara komputasional ini bukan kegiatan yang menakutkan, supaya siswa juga tidak punya image ini kegiatan yang bikin saya ngerdek atau bikin saya khawatir, tetapi justru challenging, menarik, dan fun. Maka saya mengusulkan misalnya nih, bikin kegiatan yang kita sebut snack sehat untuk otak, atau cerdas cermat, atau apalah, bikinlah sesuatu yang tema yang menyenangkan supaya menghilangkan image yang menakutkan. Karena memang soalnya nggak menakutkan, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa share soal tadi entah melalui WhatsApp group atau kalau berkesempatan sekolah memungkinkan seperti kita ini share lewat bertemu siswa lewat virtual Zoom meeting begitu ya. Lalu di posting di sini soalnya, kemudian bersama-sama siswa diberi kesempatan untuk menjawab. Tetapi sebenarnya sama seperti Bu Kintan, Bu Kristi, bukan soal jawabannya, bukan perkara jawabannya betul atau salah, tetapi yang menarik adalah kesempatan untuk berpikir, merenungkan, lalu menceritakan apa sih yang dipikirkan oleh siswa. Maka di dalam langkah-langkah ini, yang pokok ini nomor 5, Bapak Ibu.
sharing langkah-langkah solusi. Jadi setelah siswa mengenal soalnya, lalu bisa menceritakan bagaimana dia kok bisa berpikir seperti itu. Oke, saya tidak akan lebih lanjut, tapi idenya begitu sebentar. Saya akan mengajak kita untuk melakukan lebih dulu supaya menjadi konkret. Bapak Ibu, ini sebuah soal, misalnya nih ya, Bapak Ibu mengambil salah satu soal yang saya ambil dari soal tahun 2017. Nah, bagi Bapak Ibu nih, jawabannya mana? A, B, C, atau D? Persoalan sederhana menempel stiker, tapi ada syaratnya. Dalam satu baris atau satu kolom tidak boleh ada stiker yang sama. Kira-kira nih, Bapak Ibu memilih jawaban yang mana? Saya undang untuk merespon. Yang manakah yang bisa kita sebut sebagai jawaban yang benar? Yang C. Yang siapa yang jawab, Bu? Ibu? Ibu Saya, Bu. Oke, Ibu Waryanti lagi ya. Yang C. Bu Waryanti, mengapa yang C? Bisa diceritakan? Karena ini kan ada kata kuncinya. Jadi setiap kolom dan baris tidak boleh ada gambar yang sama. Lalu yang C itu tidak ada gambar yang sama untuk setiap kolom ataupun barisnya. Oke. Bagaimana bisa dikenali di setiap kolom dan setiap baris tidak sama? Apa sebenarnya yang dilakukan? Sekali melihat langsung ketemu? Ataukah bagaimana? Oh, kalau saya ngecek satu-satu tadi, mulai dari A, B, lalu di C ini sudah betul, dan saya cek yang D ternyata ada yang double juga, maka berarti yang C. Oke, ngecek satu-satu mulai dari A, B, C, D. Nah, pada saat mengecek satu kotak A misalnya ya, satu kotak A, apa yang dilakukan? Langsung melihat, sekali lihat ketemu atau apa? Menemukan pola yang sama gitu. Maksudnya menemukan stiker yang sama. Ada enggak yang sama dalam satu baris atau satu kolom. Jadi mengenali gambarnya gitu. Oke, mengenali pola satu baris dan satu kolom. Apakah Ibu Asmi melihat per baris satu demi satu atau per kolom atau langsung sekali lihat ketemu? Tadi sekali lihat sih Bu, jadi langsung random gitu. Terus langsung terlihat, oh ya, tampak ada yang double gitu, oh berarti tidak langsung lewati. Sekali melihat. Nah, ini dia. Ada sebuah proses, kebetulan kalau mata itu melihat dengan cepat langsung set gitu ya, tidak tampak ada scanning. Kalau langkah per langkah, di breakdown per langkah itu ya, misalnya kita mungkin sebenarnya langkah per langkah baris 1, oh nggak ada yang sama. Baris 2 nggak ada yang sama, baris 3 nggak ada yang sama. Terus habis itu kolomnya, oh nggak ada yang sama, oh ada yang sama. Nah, proses itu terjadi atau sekali lihat kalau mata bisa langsung ketemu. Atau sebenarnya di balik itu kita itu memilah-milah step baris per baris, kolom per kolom. Nah, mungkin kalau pakai mata tidak kelihatan. Nah, kalau kita mencoba meneliti lebih detail begitu ya, siswa bisa dipancing kembali apakah sekali lihat ketemu ataukah sebenarnya yang terjadi yang kita lakukan itu kita scanning gitu ya per baris. Baris 1 nggak ada yang sama, lolos. Baris 2 nggak ada yang sama, lolos. Baris 3 nggak ada yang sama, lolos. Terus habis itu kita pindah kolom 1, kolom 2, kolom 3, ketemu gitu ya. Nah, apakah itu bisa kita pancing? Jika iya, maka dua hal kita tadi bisa temukan. Pertama adalah pola, bahwa ini mencari pola, lalu yang kedua adalah proses untuk mengenali kesamaan pola. Caranya adalah tadi dirinci per baris, per kolom, di breakdown ke dalam persoalan yang kecil-kecil. Di komposisi muncul, pengenalan pola muncul. Algoritma muncul karena kita mengulangi scanning 1 baris, 2 baris, 3 baris sama tapi berulang-ulang gitu ya. Nah, hal itu misalnya bisa kita ajak
siswa untuk sampai ke titik itu dengan cara tadi ya menggali. Misalnya kebetulan ini persoalannya bisa dengan mudah. Ibu bapak bisa mengajak atau memperluas skala persoalan ini dengan gambar yang lebih besar. Kalau dengan 3x3 mungkin akan dengan mudah sekali lihat ketemu. Oke, kalau gambarnya, matriksnya, tabelnya, dimensinya lebih besar, kita akan tidak mudah sekali melihat. Mungkin cara yang tadi mengulangi baris per baris, kolom per kolom akan tampak. Jadi Bapak Ibu, dari soal sederhana ini, Bapak Ibu bisa bereksplorasi lagi. Ini anak-anak yang mana yang tidak memenuhi atau yang memenuhi? Yang benar yang mana? C. Bagaimana caramu menemukan C? Oh, dengan sekali lihat ketemu. Oke, kalau begitu kita coba gambar yang lebih besar. Gimana caranya? Nah, akhirnya mungkin Bapak Ibu akan bisa membantu siswa untuk tadi menemukan langkah per langkah mengenali perbedaan dalam suatu pola yang didapat. Semakin besar, semakin harus lebih rinci langkah-langkah itu. Karena kalau skalanya kecil, sekali lihat ketemu. Bagaimana kalau skalanya besar? Nah, siswa mulai bisa diajak untuk berpikir secara lebih detail. Lalu bisa kalau dalam dunia komputer, hal semacam itu, pola semacam itu tidak seperti mata manusia ya, sekali lihat langsung bisa disimpulkan. Kalau mata manusia kita kedip pakai mata kiri gitu aja sudah langsung wah dia naksir ya, atau dia sedang menyembunyikan atau merencanakan sesuatu. Nah, tapi kalau komputer bagaimana dia bisa mengenali? Nah, ini hal yang bisa diajakkan pada siswa untuk bereksplorasi sampai titik itu dari soal yang sederhana semacam ini. Kebetulan kalau Bapak Ibu eksplorasi dari soal dan pembahasan itu muncul juga di Bank Soal 2017 ada pembahasannya, manakala Bapak Ibu ingin tahu lebih jauh sebenarnya dalam dunia komputasi itu cara seperti itu sebenarnya apa sih hubungannya sama kerja mesin gitu ya. Kalau kita kembali ke computational thinking, maknanya adalah bagaimana mensolusikan masalah supaya nanti solusinya itu dieksekusi oleh mesin bisa, oleh manusia bisa. Manusia mungkin cepat sekali melihat pakai mata, tapi kalau mesin tidak bisa dengan cara itu. Mesin harus kita perintah satu demi satu. Tadi exercise-nya bersama Bu Kintan, Bu Kristi tadi ada usulan, kenapa kok enggak perintahnya bikinlah amplop, gambar amplop yang belakangnya itu tengah-tengahnya ada gambar hati. Bisakah komputer melakukan itu? Bisa, asalkan komputer tahu amplop itu seperti apa toh bentuknya, tengah-tengah itu gimana toh mengukur tengahnya, hati itu seperti apa toh bentuknya. Nah, asalkan komputer tahu itu, maka bisa dilakukan. Tetapi kalau komputer tahunya hanya perintah gambar garis lurus, arah ke kanan, gambar garis lurus, arah ke atas. Nah, berarti perintah yang sederhana menurut manusia itu tidak bisa dilakukan oleh komputer. Nah, dalam kasus ini sama, Bapak Ibu bisa membantu siswa untuk merenungkan, gitu ya, merenungkan persoalan ini apa sih yang bisa digali, apa sih bedanya manusia dengan mesin, bagaimana kalau kita harus memerintahkan mesin, bisakah hanya dengan perintah cari perbedaan? Wah, mesinnya nggak tahu perbedaannya itu apa, bagaimana caranya mencari. Nah, itu dia. Hal-hal semacam itu yang bisa digali dari pembahasan soal. Tetapi prinsipnya tadi kembali ke ilustrasi skenario pertama, exercise soal itu lebih merupakan pintu masuk untuk menggali ini, sharing langkah-langkah solusi. Jadi paparkan soal, kemudian gali cara mereka untuk menyelesaikan, satu dengan yang lain mungkin berbeda cara. Justru karena berbeda, mereka akan saling memperkaya, siswa maksudnya,
siswa akan saling memperkaya dan bisa saling mengkritisi. Kemudian pembahasan ini bisa ditingkatkan untuk tadi persoalan yang lebih besar, lebih kompleks. 3 kali 3 dikembangkan jadi 5 kali 5, 10 kali 10, 1000 kali 1000. Kalau 1000 kali 1000 mata manusia bisa enggak sih? Gitu ya. Nah, dari situ muncul diskusi-diskusi, kemudian gagasan-gagasan, oh enggak bisa kalau 1000 kali 1000 melihatnya mumet no gitu ya. 1000 kali 1000 mata kita enggak akan bisa mengenali dengan cepat. Terus gimana? Itu siswa bisa diajak sampai ke titik itu. Kemudian apa ya? Berbagi gagasan lalu mengungkapkan gagasan antar mereka itu adalah sisi lain dari pendekatan computational thinking ini. Jadi bukan perkara jawabannya benar atau salah, tetapi bagaimana mereka mencoba untuk mencari solusi tadi. Itu yang utama. Maka skenario kegiatannya bisa semacam ini. Lalu, apakah semua soal atau sehari diberi 10 soal? Tidak harus. Bapak Ibu, dalam program Pandai ini, kita dipersyaratkan untuk beraktivitas 2 kali dalam 1 semester. Dalam setiap aktivitas, Bapak Ibu boleh memilih 1 soal saja untuk dibahas. Katakanlah kalau misalnya Bapak Ibu waktunya memungkinkan, bisa 1 soal untuk 1 minggu. Seminggu sekali berkegiatan tadi, snack sehat untuk otak tadi ya. Oke, 1 minggu sekali. Kemudian 1 soal saja yang dibahas. Lalu kalau setiap minggu sekali dalam 1 semester, let's say 16 minggu, berarti ada 16 soal. Sudah sangat luar biasa itu Bapak Ibu. Kemudian dari situ Bapak Ibu bisa mengencourage, mendorong siswa, menstimulasi siswa dengan memberikan reward, misalnya yang mengerjakan dengan benar, atau yang mengungkapkan gagasannya dengan runtut, meskipun salah tidak apa-apa. Atau ada yang menemukan cara lain yang lebih efisien daripada cara yang diberikan temannya. Nah, poin-poin itu misalnya Bapak Ibu bisa kumpulkan dalam 1 semester, lalu yang paling banyak di semester itu kalau memungkinkan bisa diberikan gift sederhana atau apa reward yang membuat siswa exercise-nya merasa bernilai dan mereka merasa happy dengan kegiatan-kegiatan semacam itu. Nah, kalau soalnya sendiri ada banyak yang bisa Bapak Ibu pilih, tidak harus semuanya, ambil mulai dari yang sederhana. Jangan langsung yang sulit, karena kita yakin bahwa soalnya itu macam-macam tingkatnya ya, ada yang sedikit rumit, ada yang sederhana sekali untuk SD kecil, SD besar, SMP, SMA makin tinggi levelnya makin kompleks. Nah, pilihan soalnya Bapak Ibu bisa memilih sendiri, lalu moda atau cara untuk menyampaikan jawaban dan mengungkapkan hasil pemikiran itu bisa macam-macam. Jadi misalnya ya, bisa melalui virtual meeting begini, bisa ditulis di kertas, lalu difoto, dikirimkan, lalu nanti guru bisa mengomentari, bisa juga diketik lewat WA, monggo Bapak Ibu bisa bereksplorasi sesuai keadaan masing-masing. Yang penting, visible thinking. Bagaimana membuat siswa mampu mengungkapkan apa yang dia pikirkan ketika mencari solusi. Itu yang utama dari exercise itu. Soal-soal selain yang tadi, saya di sini capture beberapa, misalnya yang seperti ini. Nah, ini gampang sekali sih untuk SD kecil, saya kira dengan cepat kita bisa temukan. Yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, E, F. Oke, ada yang mau? A. Kenapa A, Bu? Sesuai soalnya, Bu. Sesuai soalnya. Apa sih soalnya? Apa yang penting dari soalnya? Sepatu bot, warna hitam, nggak boleh lebih dari 100.000. Yes. Yang penting adalah sepatu boot, warnanya hitam, tidak boleh lebih dari 100.000. Nah, yang penting-penting itu, apakah di situ ada kriteria Nah, kebetulan ini tidak ada. Harus ada ratingnya, tingginya tidak boleh memenuhi, tidak boleh
lebih dari tertentu atau nama anaknya siapa, itu kita bisa membedakan ya, seperti Bu Kristi tadi, mana yang penting, yang informasi yang ingin kita ambil dari deskripsi kasus yang kita punya, lalu mencari solusi. Kebetulan ini soalnya sangat sederhana, biasanya untuk Bibras kecil ya, untuk si kecil, ini soal-soal seperti itu. Nah, mulai dari yang sederhana seperti ini, lalu mereka bisa mengungkapkan, apa yang kamu pikir, kok bisa jawabannya A? Ini, kenapa kok tidak B? Apa yang salah dengan B? Kenapa kok tidak D? Apa yang salah dengan D? Nah, berarti kita belajar tentang menggabungkan dua syarat, dua kondisi bisa and, bisa or. Kalau Ibu variasi misalnya, sepatunya boleh boot, boleh tidak boot, tetapi harganya tidak boleh lebih dari 100.000. Yang mana anak-anak? Nah, Bapak Ibu bisa menunjukkan variasi-variasi constraint atau syarat yang kemudian siswa bisa menggabungkan dan bisa membedakan satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Lalu hal lain yang saya tadi lupa menyampaikan. Di setiap soal selalu ada kode bendera. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di setiap soal itu ada kode bendera. Kode bendera soal ini apa sih? Ini artinya Bapak Ibu, soal itu disusun oleh tim penyusun dari negara yang benderanya terpasang di situ. Itu tampaknya Hungaria ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendorong siswa untuk mencari tahu, Ibu, minggu ini Ibu punya soal 1, benderanya seperti ini. Anak-anak coba jawabannya apa, terus siapa yang tahu ini bendera mana? Negara itu ada di mana? Ada di benua mana? Jumlah penduduknya berapa? Nah, macam-macam hal Bapak Ibu bisa eksplorasi dari paparan soal yang sederhana ini. Dengan itu siswa menjadi challenging untuk bisa tahu lebih banyak dan bisa diajak mengenal dunia dengan lebih luas. Soal-soal ini memang soal bebas itu disusun oleh tim dunia ya Bapak Ibu, tiap tahun sekali ada konferensinya, konferensi menyusun soal dan mereka dinilai soalnya itu, dan tidak semua soal di ACC. Kalau di ACC berarti itu sudah melalui penilaian seluruh dunia. Para penyusunnya adalah para penyusun soal Olimpiade Komputer Dunia. Nah, mereka lah para penyusun soal Bibras ini. Kalau dulu Olimpiade Komputer kan hanya untuk mahasiswa, siswa-siswa yang memang excellent. Tapi harapannya semua siswa itu bisa bereksplorasi dan terdorong untuk menjadi makin baik, makin paham dunia digital, sehingga Bibras ini dibuka untuk semua siswa, apapun kondisi maupun situasi asal, kemudian talent yang dia punya, bakat yang dia punya itu bukan masalah. Yang penting siswa tidak semakin jauh tertinggal di dunia digital yang mempersyaratkan computational thinking ini. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Soal-soal yang lain Bapak Ibu bisa eksplorasi dari ini tadi. Ini soal yang sedikit berbeda terkait dengan grafis. Nah, Bapak Ibu ini bisa mencoba mana yang dengan mudah bisa dilihat ya, ini gampang sih soalnya, sebenarnya agak lebih tersembunyi kalau grafiknya ini nggak pakai angka di sebelah kiri. Suruh mencari yang tengah itu berarti mobil yang mana. Udah ya, yang ini biru gitu ya. Nah, yang menarik itu adalah ini juga sesuatu yang nanti ketika di jenjang lebih tinggi akan bisa sangat bermanfaat. Gambar sederhana, mencari jalan menuju sekolah. Siswa di-challenge untuk menjawab ada berapa rute yang bisa ditempuh menuju sekolah, gitu ya. Berapa Bapak Ibu? Ada berapa rute? Diandaikan bahwa dari titik ini setiap jalan ini enggak bisa dilalui gitu ya, nggak ada hambatan. Ada berapa pilihan dia mau ke sekolah yang beda-beda tiap hari, berarti dia bisa menempuh berapa kemungkinan.
Ibu? Empat ya, 4 cara. Itu yang mana aja, Bu? Boleh. Ini ke bawah. Ke bawah. Ya, itu ke bawah. Terus kemudian ke ini kemana toh? Ini ke kiri. Kiri, ya. Terus ketemu turun. Ya, terus kemudian ke kiri lagi. Ini ya. Ini satu. Nah. Oke. Yang kedua. Lintasan kedua. Ini. Yang kedua, jalan yang sama itu tadi. Cuma pertigaan itu lurus. Sampai pertigaan ini ke kanan. Sampai sekolah. Oke. Yang jalan ketiga itu ya ke kanan. Kemudian lurus ke bawah sampai sekolah. 3. Ya. Terus yang keempat, jalan yang sama dengan tadi. Yes, ke kanan. Sama-sama yang ketiga ini tadi ke kanan ya. Terus ke bawah. Sampai pertigaan ini. Ini ke kiri. Ke kiri. Ya terus ke bawah. Oke. Terus sampai sekolah. Oke, terima kasih. Ada yang menjawab 4. Oke. Mungkinkah ada yang menjawab 3? Oke, terima kasih Ibu. Tadi ada yang menjawab, Ibu menjawab 4. Oke. Jenny senang menempuh jalur yang berbeda-beda setiap hari. Dia hanya berjalan sepanjang jalan yang tersedia seperti pada gambar. Jalan yang Jenny gunakan pasti selalu mengarah ke sekolah. Artinya Jenny tidak akan menggunakan jalan yang menjauhi sekolah. Gitu ya. Apakah Bapak Ibu yang lain punya jawaban yang berbeda? Ini tadi usulannya 4. Oke, 3. Siapa ini Bapak? Monggo, yang mana nih? 3 itu yang jawabannya Ibu tadi, yang jalan keempat tadi kan dia menjauhi sekolah, jadi tidak dilalui Jenny. Oke, rute yang ini ya, ini ke sini itu malah itu kan menjauh, arah ya? ini kan menjauhi. Menjauh. Jadi tidak memenuhi kriteria, begitu ya. Kira-kira, nah ini siswa kan mungkin ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 4. Kenapa kok 4 itu tidak dipenuhi karena menjauhi? Kenapa kok menjauhi itu tidak disarankan? Oke, Bapak Ibu punya pendapat? Kenapa kok rute menjauhi? Monggo Pak. Karena di situ ada clue-nya. Jenny tidak akan menggunakan jalan yang menjauhi sekolah. Oke, ini karena kebetulan soalnya begitu. Nah, dalam dunia sehari-hari, apakah yang seperti itu, ketika ada orang harus memilih jalan, apakah secara real orang akan memilih jalan yang menjauhi? Ya. Orang yang memilih ke sana. Seperti rute yang keempat tadi ya. Dalam jalan yang mendekati, karena hemat. Betul sekali. Betul sekali. Hemat. Ya, karena hemat ya. Nah, Bapak Ibu, ini diskusinya bisa sangat mendalam. Karena secara keseharian kita bisa natural akan mencari jalan yang paling dekat. Karena pasti tidak capek kalau jalan, tidak boros kalau pakai kendaraan, dan lebih cepat. Oke. Nah, disinilah kita mengajak siswa bereksplorasi bagaimana mencari solusi yang efisien, kalau istilah mesin itu. Efisien bisa dari sisi waktu, harga, kemudian tenaga, gitu kan. Nah, lalu Bapak Ibu bisa mendaratkan ke konteks. Mungkin para siswa mengenal biasa pakai transportasi online. Bapak Ibu juga kenal ya, transportasi online, Gojek katakanlah. Sorry menyebut merek, tetapi konkret. Kalau kita pesan aplikasi online dari sekolah mau pulang ke rumah, mengapa kok driver yang direkomendasikan dalam waktu 5 menit, driver dengan mobil atau motor plat AB bla 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 akan tiba di tempat Bapak Ibu? Kenapa kok yang direkomendasikan ke kita adalah yang plat nomornya itu? Apakah pernah terpikir Bapak Ibu sekalian? Oke. Di balik layar, apa sih sebenarnya yang terjadi? Di balik layar, kok bisa ya? Kok bukan driver si A? Kenapa si B?
yang di aplikasi kita muncul. Itu dasarnya apa? Ada yang perso? Bu Polina, saya sampai jam berapa ya Bu Polina ya? Maaf. Tidak apa-apa Bu, diselesaikan. Tidak apa-apa, dilanjutkan dulu. Di room sebelah bisa. Ya, Bapak Ibu ada yang punya imajinasi apa yang terjadi sebenarnya di balik layar? Kok bisa yang muncul rekomendasinya driver A bukan B, ya, atau B bukan A, gitu ya? Nah, mungkin belum terpikir. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya kalau dalam dunia komputasi gitu ya, yang terjadi adalah programnya itu, aplikasi kita itu, dia akan mencari ini jarak terdekat antara kita dengan si driver itu. Mana driver yang paling dekat dengan kita posisinya. Lalu itulah yang akan dipilih oleh program, lalu diorderkan ke kita. Maka muncullah nama driver itu. Itu pertama. Kemudian setelah itu, setelah driver datang, bukan setelah driver datang, pada saat 5 menit akan datang, lalu 5 menit akan sampai di tempat Bapak Ibu, lalu rute menuju tujuan, pulang ke rumah tadi, tarifnya Rp50.000 misalnya. Nah, dari mana kok muncul angka itu? Lalu nanti rutenya itu. Dari mana? Sama seperti driver tadi. Di balik layar yang terjadi, komputer itu akan mencari jalan terpendek dari tempat kita mulai sampai ke tempat tujuan. Kemudian dihitung rupiahnya. Kalau 1 kilometer 2.000 katakanlah, 2.000 kali sekian kilometer dapatlah tarif. Nah, siswa bisa distimulasi untuk berpikir sampai titik itu. Kalau pernah naik ojek, dari mana kok tahu? Dari mana kok bisa drivernya kok dia bukan itu? Kenapa kok harganya segitu? Kenapa kok lewatnya segitu? Lewatnya situ bukan sana, gitu ya, Bapak Ibu bisa mengajak siswa sampai ke titik itu. Nah, dengan cara itu siswa mulai mengenal, oh ternyata komputer itu begitu toh kerjanya. Nah, dari soal sederhana ini sebenarnya seperti itu. Kalau dalam teori komputer itu namanya shortest path atau lintasan terpendek, jalur terpendek. Dan itu sangat bermanfaat sekali dalam dunia komputasi, apapun perkaranya. Cari transportasi online, atau kirim barang, atau mengatur jadwal, dan lain sebagainya. Itu selalu persoalan terpendek. Waktu terpendek, jarak terpendek, resource, sumber daya, paling sedikit gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ilustrasi aktivitas yang Bapak Ibu mungkin lakukan sebagai sebuah kiat gitu ya, kalau boleh kita kembali ke judul webinar kita, kiat untuk mengenalkan Siti di tengah pandemi kepada siswa melalui soal bebras. Satu kali dalam satu kali dalam 1 minggu, kemudian dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester, 4 kali dalam 2 semester. Minimal. Kalau mau lebih, silakan. Saya tahu sudah ada sekolah, salah satu SMP yang bersama Sanata Dharma ini, mereka kemarin punya kebiasaan sebelum pandemi, setiap hari 1 soal untuk pemanasan sebelum masuk kelas. Dari situ siswa jadi terbiasa dengan harapan nantinya cara berpikir itu nggak usah pakai teori ini AADP, ini teori, ini abstraksi, dekomposisi, dan lain sebagainya, tapi itu sebuah cara berpikir yang menjadi kebiasaan sehari-hari ketika ada masalah datang dan mereka belajar untuk memecahkannya. Saya kira demikian paparan singkat kiat menggunakan soal bebras untuk beraktivitas bersama siswa. Semoga ada manfaatnya dan membuat Bapak Ibu tidak bingung untuk memulai. Ambil 1 soal saja sudah cukup. Lalu skenarionya boleh seperti tadi, boleh diinovasi. Pilih soalnya juga boleh pakai ini, boleh pakai yang lain. Diskusinya direkam, dicatat, rekamannya tertulis saja tidak apa-apa, difoto, lalu dilaporkan ke koordinator kelompok melaporkan ke kami, dan kami akan melaporkan ke Biro Bebras Pusat dan juga ke Google sebagai sponsor kegiatan ini, untuk harapannya
membuat siswa makin siap menghadapi dunia digital yang sudah sekarang memang kita hidupi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Bu Paulina, barangkali ada hal yang penting untuk kita tambahkan, sesuatu yang... Saya sudah sangat lengkap Bu Rosa. Sungguh ini suatu tips yang menarik ya untuk bisa diterapkan. Secara online pun dimungkinkan ya, dari saran yang Bu Rosa sampaikan tadi. Bapak Ibu mungkin bisa seminggu sekali ya, jadi mungkin tiap Jumat siang atau apa, dengan happy dan fun, anak-anak tentu senang. Nah, dengan cara ini kita bisa melatih Siti untuk anak-anak. Saya hanya ingin menambahkan sedikit Bu Rosa bahwa kalau Bapak Ibu guru itu mungkin kan agak repot juga ya searching di mana-mana. Sepertinya kami sudah pernah men-sharingkan, ini coba saya share itu apa? Apakah... Ya Bu. Iya, jadi kan ada buku yang bisa Bapak Ibu download ya. Ada tahun 2017, 18, 19. Nah, itu bisa Bapak Ibu download dalam bentuk apa? PDF. Nah, ini ada banyak soal. Ada banyak soal seperti yang Bu Rosa ceritakan tadi, ada negara pembuatnya juga. Kemudian ini Bapak Ibu, macam-macam. Nah, ini macam-macam, dan contoh-contoh tadi sebagian sudah Bu Rosa tunjukkan. Gitu ya Bapak Ibu. Seperti tadi stiker, kemudian sepatu, permen loli, dan lain-lain, roda berhadiah. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada banyak buku yang bisa di-download dari apa, Olimpia.id ya Bu Rosa, atau yang IPB ya? Dari Bebras ORID. Saya cantumkan di PPT-nya kok. Saya cantumkan di PPT-nya, nanti bisa Bapak Ibu akan mendapatkan slide. Iya. Itu tahun 2017 ada 11 soal, belum 2018, 19, dan terus Bapak Ibu. Silakan bisa dipakai. Kalau besok sudah suasana tidak online, sudah bertemu kembali di kelas, bagi mungkin SD yang tidak punya komputer terlalu banyak, Bapak Ibu juga bisa menayangkan pakai itu apa, laptop dan apa namanya, viewer LCD ya Bapak Ibu. Dengan viewer LCD, nah oke, kita berlatih nih mungkin berapa, 15 menit dengan LCD. Nah kalau punya komputer, nah itu bisa ikut tantangan Bebras. Harapannya begitu ya Bu Rosa, nanti anak-anak ikut tantangan Bebras setiap tahun ada Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah dilatih seperti ini, anak-anak tentu wah berani ikut ya. Siapa tahu nanti ya apa bisa continue ikut, mungkin bisa menang juga. Demikian Bu Rosa. Terima kasih. Kembalikan. Terima kasih Bu Paulina. Ya. Terima kasih Bu Paulina untuk tambahannya, penting sekali tadi. Ini kalau daring gitu ya, kalau daring yang beneran, siswa sebenarnya bisa mengerjakan sendiri, membuat akun sendiri kalau sudah terbiasa, lalu mereka bisa exercise sendiri. Saya kira itu dari kami. Jikalau ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita kembali ke ruang utama, monggo Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan atau kegelisahan, ini mungkin enggak ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu ini mungkin enggak ya dilakukan bersama siswa di 1 kali dalam seminggu, atau kalau request-nya program kan 2 kali dalam 1 semester ya, 2 kali dalam 1 semester. Satu kegiatan yang aktivitas seperti Bu Kintan, Bu Kristi contohkan, satu kegiatan yang menggunakan soal Bebras boleh, sudah cukup. Lalu semester berikutnya itu juga begitu. Lalu selesai programnya. Ibu bisa menceritakan dalam bentuk laporan singkat, lalu siswanya bisa ditanyain apakah menyenangkan atau tidak, apa komentarmu gitu ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu? Atau kalau tidak, pertanyaan kami sebenarnya. Apakah ide semacam ini mungkin dilakukan? Monggo, komentar Bapak Ibu sekalian. Mungkinkah dilaksanakan dari pengalaman Bapak Ibu bersama siswa selama pandemi ini? Yang hadir di sini ada Ibu Yohana, itu dari SD Condong Catur atau ya? Lupa saya. Yang saya kenal Ibu Asmi dan Bu Olivia. Kira-kira kalau di SD Sengkan memungkinkan nggak Bu aktivitas semacam ini? Kalau menurut saya memungkinkan Bu. Oke.
Baik, kalau itu Ya, bisa. karena kami sendiri kan tidak mengalami mengajar SD, jadi hanya mengimajinasikan apakah ini memungkinkan. Nah, kalau itu memungkinkan berarti mari kita bersama-sama ya, semuanya ya. Selain mungkin kalau Bu Olivia waktu gelombang 2 waktu itu sempat membuat rancangan aktivitas yang terkait mapel ya, itu juga bagus sekali, boleh sekali itu dimungkinkan. Tapi kalau masih kesulitan mengaitkan dengan mapel, 2 cara yang kami tawarkan ini adalah cara sederhana untuk memulai. Nanti kalau Bapak Ibu makin mendalami boleh nempelkan di mapel atau bikin soal seperti Bebras tapi ada kaitannya sama mapel yang dipegang, entah itu IPA, matematika, bahasa atau yang lain. Begitu. Matur nuwun Bu Olivia untuk feedbacknya. Rosa, mungkin ini ada Bu Teresia Indah. Ini yang dulu ketemu, ini yang dulu terbaik di kelompok. Oh gitu. Kami ya, iya Bu Teresia Bu Indah. Teresia. Gimana Bu? Gelombang 2 dulu ya. Ya, iya Ibu. Kalau di sekolah kami sangat bisa ini dilaksanakan, baik itu yang terkait dengan materi pembelajaran ataupun hal yang lain. Kebetulan kalau kemarin saya membuat nasi goreng bertopping gitu. Itu adalah salah satu aktivitas anak-anak untuk refreshing ya. Jadi ketika mereka disibukkan dengan, apalagi saya kelas 6, kemudian disibukkan dengan materi-materi persiapan asesmen gitu. Ketika salah satu dari 1 minggu itu yang untuk mereka off dari itu ada kegiatan tersendiri yang kemarin saya membuat nasi goreng bertopping itu. Jadi mereka bebas membuat toppingnya apa, terus kemudian mereka mencari apa yang ada di rumah. Jadi topping nasi goreng kan tidak harus telur kan begitu. Jadi apa yang ada di rumah? Mungkin kalau adanya tahu ya mungkin tahu, adanya tempe ya mungkin tempe, atau sosis, atau bakso, atau apapun yang kira-kira bisa dipakai untuk topping. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau di tempat kami bisa dan itu sudah kami laksanakan. Mungkin nanti kami mencari sesuatu yang lain lagi yang bisa digabungkan dengan materi pelajaran begitu. Sip. Terima kasih Bu Teresia Indah. Ternyata malah sudah mulai sendiri ya Bu ya. Kemarin sudah sempat didokumentasikan nggak Bu? Anak-anak iya. Oke, bagus ya. Tinggal bikin laporan ini malahan sudah mencuri start gitu ya. Sudah. Apa ya istilahnya? Pengen aja mencoba begitu. Iya. Oke. Good. Bagus ini. Bagus. Nah, bisa macam-macam mereka ya. Terus kemudian ada yang pokoknya itu batasannya apa yang ada di rumah dan hari itu. Gitu. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengadakan atau belanja di luar. Oh, mengada-ada. Basic ya. Kan basic pasti ada di rumah gitu. Toppingnya ya apa yang ada di rumah. Oke, sip. Terima kasih Ibu Teresia Indah. Nah, ini Bapak Ibu yang lain, ini menjadi sebuah inspirasi ya, activity based seperti yang dilakukan Bu Kintan dan Bu Kristi tadi, tapi bentuknya beda lagi, aktivitas membuat nasi goreng. Nanti Bu Teresia bisa suatu saat sharing dalam forum grup atau waktu bimbingan intensif nanti ya, di kelompok-kelompok nanti kita bisa saling berbagi untuk saling menginspirasi. Matur nuwun Bu Indah untuk sharingnya. Bapak Ibu yang lain yang kira-kira kesulitan dari sekolah mana? Ada nggak yang kira-kira kesulitan? Kalau tenang-tenang berarti aman ya. Kalau aman, mari kita berangkat, begitulah kira-kira ya Bapak Ibu. Tinggal nanti segera memantapkan diri kelompoknya supaya bisa mulai action di bulan mendatang dan kita bisa menyelesaikannya di akhir tahun dengan minimal 4 kali kegiatan bersama siswa yang sifatnya mengenalkan Siti. Saya kira demikian. Kita berakhir jam berapa Bu Paulina di room ini? Ya, ini sudah habis urusan. Sudah, room yang satunya sudah selesai juga. Yang satunya ini baru saya kontak ke ke panitia. Oke, baik. Sembari menunggu kontaknya, barangkali ada yang mau sharing lagi. Ini barusan hadir Bu Yohana kembali bergabung karena barusan selesai mengajar ya tadi tampaknya. Semoga nanti bisa mengikuti. Ya, ini ada timnas juga Pak Irfan mungkin atau? Oke. Dari
dari rekan-rekan Biro Bebras, Pak Irfan, kemudian Bu Nur ya. Barangkali Bu Rosa. Yes, Bu Arianti, monggo. Untuk kelompok yang Bebras itu sudahkah dibentuk? Karena saya kan dari gelombang pertama, belum tahu kelompoknya yang teman-temannya siapa. Terima kasih Bu. Pengelompokan ini memang belum fix. Ada yang kemarin sudah mengirimkan ke kami pada akhir gelombang 1 atau 2, kami lupa, ada beberapa yang sudah mengirimkan data, kami mau berkelompok dengan ini, gitu ya, sudah kami catat, tetapi masih lebih banyak yang belum. Nanti kita masih akan sekali lagi menyelenggarakan workshop gelombang 3 minggu depan, lalu setelah itu baru kita akan finalkan kelompoknya supaya nanti mulai bisa action dalam kelas di bulan Maret, begitu ya Bapak Ibu, Maret pertengahan, supaya nanti bisa selesai di akhir tahun. Kira-kira demikian. Jadi nanti pengelompokan masih akan ditata ulang. Barangkali juga yang kemarin sudah terbentuk akan perlu reorganize karena ada tambahan baru dari satu sekolah. Itu akan lebih mudah sih sebenarnya kalau satu kelompok itu satu sekolah itu akan lebih baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti nambah rekan dari satu sekolah, mungkin bisa diorganisasi, dikelola dalam satu kelompok. Begitu saya kira Bapak Ibu sekalian. Begitu Bu Arianti menjawab pertanyaan J, nanti kami catat kembali. Nanti setelah gelombang 3 selesai minggu depan, kita akan fixkan kelompoknya. Jadi dapat nanti sembari. Nanti setelah ini ada beberapa pengumuman yang terkait dengan persiapan gelombang 3 dan rencana pembentukan kelompok selanjutnya. Ya. Terima kasih. Bu Polina, kalau memang roomnya utama sudah kembali, kita balik. Tapi kalau belum, saya akan memberi kesempatan pada rekan-rekan Biro. 11.55 kita akan ini Bu, gabung ke 11.55 ya. Okay. Iya. Sekarang jam ya tinggal 2 menit lagi. 2 menit. Mungkin ini rekan-rekan Biro, ada Pak Irfan, ada Ibu Nur. Bolehkah berbagi inspirasi dari sekolah yang didampingi di Biro masing-masing? Pak Irfan dari Biro mana ya? Bu Nur dari Biro mana ya? Tadi ada Pak. Ini juga sudah lihat. Ini Bapak Ibu, ini beberapa dosen dari Biro Bebras Universitas yang lain yang juga mendampingi sekolah di lokasinya masing-masing dan sudah beraktivitas juga. Kami saling belajar dan hari ini berkesempatan hadir bersama kita. Pak Irfan dan Bu Nur kami undang untuk Bu Nur Kasana, kami undang untuk sharing jika memungkinkan. Saya tidak tahu apakah sambil memantau hal lain atau tidak. Baik, terima kasih Bu Rosa. Sama-sama Pak. Mari Pak. Kebetulan ini Bu lagi di sini sedikit ada gangguan sinyal juga. Jadi kalau saya buka cam-nya malah jadi di Jakarta kebetulan ya dari Jakarta, kami dari Biro Universitas Mercu Buana Bu. Nah, masalahnya kita masih kemarin itu masih terbentur dengan aktivitas kampus, jadi kita belum mengadakan Bu, baru ngatur jadwal dengan pihak sekolahannya nanti Bu. Kebetulan ada satu SMP yang akan kami kami akan ikutkan sertakan dalam program ini Bu. Seperti itu Bu. Baiklah. Oke, sip. Ya. Terima kasih Pak Irfan dari Mercu Buana Jakarta ya Pak. Iya betul Bu Rosa. Buana Jakarta. Berarti baru akan webinar atau sudah webinar dan akan pendampingan lanjutan nih Pak? Baru akan Bu, baru akan. Oke, akan webinar ya. Insya Allah Maret Bu, minta doanya juga buat teman-teman. Amin. Sip Maret ya. Sip. Nih Bapak Ibu, ini teman-temannya se-Indonesia banyak Bapak Ibu. Ini di Jakarta ada beberapa biro ya Pak ya. Ada Paramadina, ada Mercu Buana, Binus, macam-macam lah. Jadi di seluruh Indonesia ada banyak nih Bapak Ibu sekalian temannya yang berdinamika bersama kita. Pak Irfan, terima kasih sharingnya. Nanti rekan-rekan Biro Jogja yang didampingi oleh Biro Jogja ini, para guru ini, suatu saat mungkin kita bisa gathering se-Indonesia gitu, 22.000 guru gitu ya. Iya, amin Bu. Zoom meetingnya nyewanya mahal itu ya, roomnya. 2.000 guru, 2 juta siswa gitu. Tunus. Oke, terima kasih Pak Irfan sharingnya. Bu Nur Kasana.
Iya, Ibu. Oke, Selamat siang. Mohon maaf tadi lagi harus keluar rumah. Harus keluar rumah. Iya, jadi perkenalkan saya Nur Hasana. Kami dari Bobras Universitas Jenderal Sudirman, Ibu. Oke, Unsud, Bu Hesti. Iya, di Unsud. Iya, bersama Bu Hesti. Bu Hesti ada di room sebelah. SMP ya, ya. Iya, di SMP. Iya. Kalau dari Unsud, kami persiapannya insya Allah minggu depan, Bu. Kita akan persiapan webinar, kemudian koordinasi dengan sekolah-sekolah, seperti itu. Jadi kami sambil belajar juga ini, Ibu. Oke, sip. Sip, terima kasih Purwokerto ini ya, tidak terlalu jauh dari Jogja, tapi Jawa Tengah ini keren ya, luas sekali. Dan kemarin sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, Biro Jawa Tengah ini bersama-sama tampaknya dengan IAIN Salatiga ya, UIN Salatiga untuk bersama Kementerian Agama ya Bu ya. Ya, Kementerian Agama ini gerakannya sangat getol banget untuk memperkenalkan Siti di pesantren dan madrasah ya. Nah ini yang saya kira kita sangat bahagia sekali kalau nanti semua siswa se-Indonesia ini kita mengenal Siti dan membuat siswa kita ini tidak tertinggal jauh dari negara lain. Ini kesempatan karena apa ya, tidak butuh modal yang sangat ini, tetapi modal berpikir itu saja. Berpikir semua orang bisa gitu ya. Cara berpikir itulah investasi masa depan yang kita inginkan. Terima kasih Bu Nur Hasana sudah berbagi dan bersedia hadir bersama kita. Sukses untuk pendampingannya. Sukses selalu semuanya. Oke, terima kasih Bu. Oke, saya kira sudah Bu Paulina, kita kembali ke ruang utama ya. Masih mute Bu Paulina? Iya, masih mute. Baik Bapak Ibu, ini kita bisa leave room, tinggal klik leave room, maka kita akan kembali ke ruang utama. Oke, kita masih punya satu sesi lagi singkat untuk bertemu dengan semua. Untuk tanya jawab secara umum. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya di room ini. Kita kembali bersama di Bapak Ibu klik live breakout room ya Bapak Ibu, jangan keliru live meeting. Hanya yang ada bawah, lift yang biru, lift breakout room bawah, yang bawah. Breakout room kembali.